Hai teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan modul 1 tentang batang tumbuhan ya. Batang dapat diumpamakan sebagai tumbuh tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah, arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Batang dapat diumpamakan sebagai tumbuh-tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah, air tumbuh batang menuju sinar matahari ini ya, batang ya. Dengan fungsi batang, yang pertama menyokong berdirinya tumbuhan. Kedua, alat transportasi dari akar ke daun dan sebaliknya. Ketiga, menyimpan makanan cadangan misalnya pada tebu dan sagu. Kegunaan batang, yang pertama pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah dan bunga. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah dan bunga. Kedua, pengangkut zat makanan dari daun ke akar. Sedangkan ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 4. Tempat menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan tebu. Ini bagian-bagian batang. Ini jika dilihat secara melintang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Ini dikotil ya. Dikotil di sini terdapat epidermis, korteks, kambium. Dalam kambium, ini kambium terdapat xilem dan floem. Ini contoh pada monokotil. Di sini epidermisnya. Ini floemnya. Dengan ini xilem-nya. Oke, kulit terluar. Ini bagian kulit terluar. Berguna untuk melindungi jaringan hidup yang lunak di dalam tubuh pohon. Ini kulit terluar ya, yang dalam dapanannya. Sedangkan ini floem. Ini floem. Floem yakni berfungsi untuk membawa makanan dari melalui pembuluh-pembuluh kecil. Sedangkan yang ini xilem, yakni berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju daun. Bagian batang dikotil, yakni tumbuhan dikotil batang dapat mengalami perubahan menjadi jaringan primer, antara lain bakal daun, tunas ketiak, epidermis, korteks, ikatan pembuluh, dan empulur. Pertumbuhan xilem terus-menerus, tetapi karena adanya perubahan musim, maka terjadi pertumbuhan yang kecepatan dan ukuran sel-selnya berbeda sehingga berbentuk lingkaran daun seperti ini. Batang monokotil berkembang menjadi bakal daun, bakal tunas ketiak, epidermis, ikatan pembuluh tersebar. Di tengah lingkaran terdapat empelur yang kemungkinan bisa hilang kecuali pada buku-buku. Perbedaannya, yakni ada perbedaan letak xilem pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada batang monokotil, letak xilem berdampingan dengan floem dan tidak memiliki kambium. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, antara xilem dan floem terdapat kambium. Sementara itu, xilem terdapat juga dalam kambium. Ini jenis-jenis batang ya. Ini ada batang berkayu, batang rumput, sedangkan batang basah. Ini jenisnya ada batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Batang berkayu umumnya keras pohonnya, banyak yang tinggi dan besar. Maka kayunya ada yang digunakan sebagai perabotan seperti lemari, meja, bahkan untuk perahu. Batang berkayu memiliki kambium, berfungsi membentuk kayu dan kulit kayu. Contohnya ada pohon jati, mangga, dan jambu. Batang berkayu memiliki kambium yang berfungsi membentuk kayu dan kulit kayu. Contohnya pohon jati, mangga, dan jambu. Sedangkan batang rumput, ini batang rumput tidak berkayu, berluas-luas, dan berongga. Contohnya batang padi, jagung, dan rumputan. Tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek. Batang rumput tidak berkayu, berluas, dan berongga. Contohnya batang padi, jagung, dan rumputan. Tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek. Ini batang basah. Batang basah umumnya dipotong. Batangnya tidak keras dan berair. Tumbuhannya dengan batang basah umumnya pendek, tidak setinggi pohon kayu. Contohnya pohon pisang, bayam, pacar air, kangkung. Batang basah mudah dipotong. Batangnya tidak keras dan berair. Tumbuhannya dengan batang basah umumnya pendek, tidak tinggi pohon kayu. Contohnya pohon pisang, bayam, pacar air, kangkung. Ini fungsi batang ya. Ada pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. Ada pengangkut zat makanan dari daun ke akar. Terus sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, tempat menyimpan cadangan makanan. Ini fungsinya, fungsi batang, pengangkut air dan mineral, pengangkut zat makanan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, penugasannya nanti lewat Office 365 ya. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Terima kasih.